perawatan luka. Yang pertama adalah menyiapkan peralatan. Yang pertama instrumen yang berisikan sepasang handscoon, lalu 2 buah persen dan juga kasa steril, lalu perlak, selimut, handuk kering, lalu salep luka, lalu kom 1 buah, lalu bengkok. Menyiapkan peralatan, yaitu yang pertama mengecek kelengkapan alat dan juga meletakkan alat secara ergonomis, lalu meletakkan alat secara ergonomis dan dalam keadaan DTT, dan bila perlu menyiapkan plester untuk melakukan fiksasi. Lalu yang selanjutnya adalah memperkenalkan diri kepada pasien. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Bidana Akila. Jadi di sini saya bertugas pada siang hari ini akan melakukan perawatan luka kepada Ibu. Selanjutnya adalah menjelaskan kepada pasien mengenai prosedur dan juga menjaga privasi. Ketika menjelaskan prosedur harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien. Jadi Ibu, hari ini saya akan melakukan perawatan luka pada Ibu agar luka yang Ibu derita bisa segera teratasi dengan baik dan juga agar terhindar dari infeksi, begitu Ibu. Jadi nanti prosedurnya saya akan membersihkan luka Ibu dan juga akan memberikan salep luka pada Ibu. Nah, lalu menjaga privasi dengan cara menutup tirai dan juga menutup jendela. Selanjutnya adalah melakukan information atau minta izin kepada Ibu. Jadi Ibu, apakah saya minta izin untuk melakukan perawatan luka kepada Ibu? Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia gitu. Selanjutnya adalah posisikan pasien senyaman mungkin, yaitu dalam posisi telentang agar mempermudah untuk melakukan pelepasan perban. Nah, lalu mencuci tangan menggunakan langkah, menggunakan air yang mengalir dan menggunakan sabun dan dikeringkan menggunakan tisu. Lalu yang selanjutnya adalah menggunakan handscoon, yaitu dengan cara yang pertama adalah membuka instrumen, lalu mengambil handscoon lalu menggunakannya, itu didekatkan agar mempermudah untuk memakai handscoon. Yang selanjutnya adalah membuka plester dan juga kasa menggunakan pinset. Jadi apabila pastinya susah atau sulit untuk dibuka, itu bisa menggunakan alkohol, lalu kasanya diambil menggunakan pinset lalu dibuang ke bengkok. Ini adalah kaji luka operasi. Jadi yang pertama kita melihat dulu apakah luka bekas operasi itu mengalami infeksi atau tidak, dan juga ada luka terbuka atau tidak gitu. Lalu bila perlu dipalpasi menggunakan tangan yang tidak dominan untuk mengecek apakah ada pus atau tidak. Ini adalah membersihkan luka menggunakan antiseptik atau NaCl. Jadi kita membersihkan luka menggunakan NaCl atau betadine itu mulai dari arah terjauh dari bidan, yaitu dari atas ke bawah atau dari kanan ke kiri. Itu lalu diusap atau dilap kembali menggunakan kasa lembab yang terpisah atau berbeda dari kasa yang sebelumnya. Selanjutnya adalah menutup luka menggunakan kasa steril. Jadi kita tutup luka pasien menggunakan kasa steril agar menghindari infeksi dan agar tetap bersih. Lalu yang selanjutnya adalah memplester kasa. Selanjutnya adalah merapikan pasien dan juga lingkungan. Jadi kita memposisikan pasien kembali senyaman mungkin dan juga membersihkan dan juga merapikan alat-alat yang ada di sekitar pasien dan juga lingkungan pasien. Selanjutnya adalah membereskan alat. Jadi kita melepaskan sarung tangan kita secara terbalik, lalu mencelupkannya di larutan klorin atau desinfektan selama 10 menit dan juga merendam alat-alat
tadi di dalam larutan klorin juga atau larutan disinfektan. Alat-alat yang telah digunakan tadi selama 10 menit. Selanjutnya adalah mencuci tangan menggunakan 6 langkah di bawah air mengalir dan juga menggunakan sabun dan mengeringkan tangan menggunakan tisu. Selanjutnya adalah mengevaluasi dan memberikan informasi mengenai hasil tindakan kepada pasien dan keluarga. Jadi ibu ini lukanya masih basah, jadi diharapkan ibu datang kembali ke tenaga kesehatan terdekat agar dilakukan perawatan kembali dan diharapkan ibu banyak mengonsumsi protein dan juga sayur agar jaringan lukanya tetap cepat tertutup begitu ibu. Selanjutnya adalah melakukan konseling. Jadi ibu apabila luka ibu mengalami infeksi, ibu bisa segera pergi ke tenaga kesehatan ibu untuk mendapatkan pertolongan. Jadi bentuk infeksinya itu bisa lukanya membekak ataupun mengeluarkan nanah atau berubah warna dan ada muncul bau. Nah itu adalah tanda-tanda infeksi ibu. Jadi ibu diharapkan apabila terjadi tanda-tanda seperti itu, ibu bisa segera pergi ke tenaga kesehatan untuk mendapatkan pertolongan begitu ibu. Adalah dokumentasi telah dilakukan perawatan luka pada Nyonya S pada tanggal 12 Mei 2020 hari Selasa pukul 7 pagi dengan hasil luka telah dirawat dan ibu telah merasa nyaman kembali. Surakarta 12 Mei 2020 tanda tangan nama terang pidana Kilang.